semuanya, perkenalkan nama saya Magda Sarah Amelia dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Saya membuat video presentasi ini untuk melengkapi nilai UAS saya di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Bu Nora Anissa Boru Sinulinga MM. Nah, presentasi saya mengenai analisis studi kasus perusahaan Microsoft. Nah, sebelum masuk ke studi kasusnya, izinkan saya menyampaikan profil perusahaan daripada Microsoft. Nah, Microsoft Corporation. Microsoft Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika dengan kantor pusat di Redmond, Washington. Perusahaan ini mengembangkan, memproduksi, melisensikan, mendukung, dan menjual perangkat lunak komputer elektronik untuk konsumen, komputer pribadi, dan layanan lainnya. Produk perangkat lunak yang paling terkenal adalah sistem operasi Microsoft Windows, paket Microsoft Office, dan browser Internet Explorer and Edge. Nah, struktur organisasi Microsoft memainkan peran penting dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi di perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran tersebut. Yang pertama, jenis struktur organisasi. Microsoft menerapkan berbagai jenis struktur organisasi, termasuk struktur hierarki. Struktur hierarki menyusun karyawan berdasarkan tingkat kekuasaan, membantu dalam pengambilan keputusan yang jelas, dan alur komunikasi yang teratur. Struktur matriks menggabungkan unsur fungsional dan divisi, memungkinkan pelanggan dalam pelaporan dan kolaborasi antar tim. Struktur tim kerja dibentuk untuk proyek tertentu, memfasilitasi kolaborasi intensif dan respon cepat terhadap kebutuhan proyek. Yang keempat, komunikasi internal. Komunikasi internal yang efektif di Microsoft didukung oleh teknologi modern seperti Microsoft Teams dan alat kolaborasi berbasis cloud. Yang ketiga, ada fungsi komunikasi. Struktur organisasi juga mendukung beberapa fungsi komunikasi penting. Yang pertama, ada fungsi informasi. Fungsi informasi ini menyebarkan kebijakan dan informasi penting kepada karyawan untuk mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol memutarbalikkan bahwa semua karyawan memahami tugas mereka sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada fungsi koordinasi. Membantu dalam merencanakan jadwal kerja dan kegiatan secara kolektif, yang sangat penting dalam organisasi. Microsoft menerapkan berbagai praktik kepemimpinan untuk mengoptimalkan efektivitas kerja sama tim. Adapun beberapa praktik yang diterapkan oleh Microsoft. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka, pemimpin di Microsoft mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan antara eksekutif dan karyawan dengan menggunakan platform seperti Viva Engage dan Microsoft Teams. Pemimpin dapat berbagi informasi tentang misi, budaya, dan inisiatif strategi perusahaan, serta mengadakan sesi tanya jawab secara langsung untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, ada kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif menjadi fokus utama di mana pemimpin diharap untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan tim. Yang ketiga, ada pembentukan tim yang efisien. Microsoft mendepankan pembentukan tim yang terorganisir dengan baik, di mana pemimpin bertanggung jawab untuk merancang struktur tim yang mendukung kolaborasi yang efektif. Yang keempat, ada penggunaan teknologi. Pemimpin di Microsoft memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Yang kelima, ada pengembangan keterampilan. Microsoft berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan karyawan melalui pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan karir. Microsoft juga memastikan pencapaian target perusahaan melalui berbagai strategi dan praktik yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa pendekatan utama yang diterapkan oleh perusahaan Microsoft. Yang pertama ada strategi upscaling. Microsoft menerapkan strategi upscaling untuk meningkatkan kapasitas bisnis dengan merekrut
pemimpin dari luar industri seperti CEO baru yang memiliki pengalaman di bidang lain. Perusahaan berusaha untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan potensi pasar. Yang kedua ada komunikasi intensif. Pemimpin Microsoft melakukan komunikasi yang intensif baik secara formal maupun personal untuk menyelaraskan visi dan strategi perusahaan dengan seluruh karyawan. Yang ketiga ada pengguna teknologi manajemen tujuan. Microsoft menggunakan alat seperti Viva Goals untuk membantu tim menetapkan dan melacak tujuan mereka. Alat ini memungkinkan karyawan untuk menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan organisasi, meningkatkan fokus dan kolaborasi lintas fungsi. Yang keempat ada data dan analitik. Perusahaan juga memanfaatkan data dan analitik untuk memprediksi tren dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima ada budaya inovasi dan kolaborasi. Microsoft mendorong budaya inovasi di mana karyawan didorong untuk berkolaborasi dan berbagai ide. Ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, di mana setiap orang merasa terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan. Informasi umum tentang pengelolaan sumber daya manusia yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar seperti Microsoft. Yang pertama ada kebijakan rekrutmen. Kebijakan rekrutmen yang efektif biasanya melibatkan beberapa langkah seperti perencanaan sumber daya manusia, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua ada rekrutmen, mencari dan menarik pelamar yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada seleksi, memilih pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan melalui proses wawancara, tes, dan lain-lain. Program pelatihan. Program pelatihan yang efektif biasanya melibatkan beberapa langkah seperti orientasi. Orientasi mengenalkan karyawan baru dengan tujuan, sejarah, dan budaya perusahaan tersebut. Kedua ada pelatihan teknis, memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas mereka. Ketiga ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.